Apakah benar nafkah seorang istri itu ditentukan dari maharnya? Tidak ada sama sekali yang seperti itu. Itu mungkin kebiasaan di suatu desa, akhirnya menjadi adat. Akhirnya orang-orang yang datang setelahnya akhirnya dijadikan seperti hukum. Sekali lagi, adat, budaya, kebiasaan boleh dilakukan, dipertahankan, dilestarikan selama dua perkara ini. Satu, tidak melanggar aturan syariat. Yang kedua, tidak memberatkan. Kalau ada suatu adat, budaya, kebiasaan melanggar aturan syariat, nggak usah diikuti. Atau yang kedua, memberatkan. Kalau maharnya 500.000, bonyok. 500.000. Kata Haji Ihsan ngasih 500.000 lumayan. Hah? Mahar 10.000. Oh, maharnya siapa itu? Antum nikah tahun berapa? Kalau antum nikah tahun 33, percaya. Jadi sekali lagi, nafkah itu tidak ditentukan dengan mahar. Mahar itu kalau dalam fikih itu namanya iwad. Itu pengganti. Seorang istri memberikan dirinya, maka diberikan mahar. Makanya dalam fikih dijelaskan, kalau ada contoh ini, contoh. Siapa contohnya nih? Kang MK contoh. Kang MK nikah lagi nih. Ya. Kang MK nikah. Contohnya ngepas. Di saat Kang MK nikah lagi, kemudian Kang MK sudah qabil tuh, maharnya sudah semuanya, tapi ternyata maharnya belum dikasih sama istri. Di saat di malam hari minta untuk berhubungan suami istri boleh nolak waktu itu. Kenapa? Karena belum ngasih pengganti dan nggak berdosa. Tapi kalau sudah dikasih mahar, istri nolak, diajak hubungan suami istri, maka itu istri dilaknat oleh Allah, malaikatnya, dan semua binatang di darat, di laut, semuanya melaknat dia sampai di waktu subuh. Jadi kalau istri itu diajak berhubungan, tidak mau, dia meninggal di malam hari itu, meninggalnya su'ul khotimah langsung. Ya. Nah, maka di sini yang namanya nafkah tidak ada kaitannya dengan mahar, ya. Kalau memberikan nafkah itu kumaha saena suami, ya, dan istri hendaknya konaan nerima. Contoh, Kang Aziz ngasih nafkah sama istrinya sehari itu 500.000, istrinya harus nerima. Malamnya dikasih jatah. Jadi istri itu kalau diberi berapapun sama suami nerima, karena itu keberkahan, ya. Tapi seorang suami juga tahu diri. Kalau keluar aja bisa ngasih jajan, makan teman-temannya, ngasih uang sama istri 10.000 setiap hari. Ya. Seneng. Ya, jadi intinya nafkah itu tidak ada ketentuannya. Yang pasti kita wajib sebagai seorang suami memberikan makan kepada istri pada umumnya pagi, siang, dan malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menyikapi tetangga yang tidak baik akhlaknya? Sudah diingatkan, tapi tetap tidak bisa. Cari orang ketiga yang sekiranya disegeni sama tetangga Anda. Dalam prinsip dakwah itu tidak boleh memaksakan kebaikan, itu prinsip. Sehingga kalau kita memaksakan kebaikan, kamu harus gini, malah orang nanti nentang. Orang makin jauh, akhirnya nggak mau jadi baik, malah benci dengan kebaikan gara-gara kita ini, yang orang Islamnya ini. Sehingga kalau ada orang sudah kita ajak nggak mau, jangan dipaksa. Cari orang ketiga yang sekiranya bisa mengingatkan dia, biar dia mengingatkan. Kita tinggal bantu doa, kemudian tambahkan akhlak yang baik, maka itulah yang terbaik untuk mengingatkan orang yang sulit untuk kita ingatkan. Dan ingat, kewajiban kita cuma mengingatkan, hidayah taufik dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.